Ya, jadi inilah saudaraku yang sangat penting bagi kita. Bukan harus diperdebatkan tentang nama, tapi biarpun kita tidak bilang ya Allah, kita bilang ya Yahweh, kita bilang Elohim, ya semuanya itu kita bilang sampai pun sesuai dengan apa yang kita pelajari. Sudah, kalau Allah itu pencipta langit bumi segala isinya yang maha besar, nanti ada lagi sifat-sifatnya, ada lagi El Shaddai, ada lagi Allah Kados, ya Sadik, ya, itu nanti kita pelajari lagi. Sudah banyak nama-nama Allah itu ya menunjukkan bagaimana kebesaran-kebesaran Allah itu. Tapi yang sangat kita butuhkan bukan kata-kata nama itu, ya, karena nama itu Tuhan sendiri tidak mempersoalkan. Kalau Tuhan langsung kasih tahu namaku ini, sudah selesai. Tapi Tuhan tidak memerlukan itu yang kita harus persoalkan. Jadi yang sangat kita butuhkan adalah harus ada kehadiran Tuhan. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta sejak hari itu. Nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Jadi biar hidup kita ini dibangun dalam kebenaran dan keadilan sampai Tuhan hadir dalam hidup kita. Saya sampaikan salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita yang ada di sini, dan juga saudara-saudara semuanya yang mengikuti kalau tersambung dengan media sosial yang kita pakai ini. Doa kami Tuhan memberkati kita semuanya dalam melanjutkan mempelajari dari firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu dari surat yang ditulis Rasul Paulus yang dikirimkan kepada seorang kehidupan yang muda, Timotius. 2 Timotius, kita akan baca firman Tuhan ini. Pasal yang kedua, ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyanya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Bersama kita akan membaca ini. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyanya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya. Jadi yang kita akan perhatikan di sini, supaya kita semakin mengerti nama Tuhan, dan supaya dari pengertian nama Tuhan kita menyebut namanya, mengerti, menyerahkan hidup kita, dan semakin mengalami penyucian. Walaupun kita sudah mendengar bahwa
Sebenarnya kalau Tuhan tidak pernah memberikan namanya Allah itu, jadi kalaupun ada kita sebut Allah, itu adalah sebutan yang diberikan manusia tentang pencipta itu, sang pencipta itu. Jadi itu nama adalah yang diberikan manusia. Hanya di dalam hal inilah orang yang menyebut Tuhan itu untuk apa, sejauh mana. Kalau hanya menyebut nama Tuhan, dia hanya untuk mendapat berkat-berkat jasmani, duniawi, kebutuhan yang sementara, artinya sementara hanya di dunia, tidak sampai kepada kekekalan, maka banyak juga akan mengalami kerugian, karena pada akhirnya nanti bisa mengalami ditolak, disingkirkan, ya, ataupun bagaikan dalam pertandingan-pertandingan tereliminasi, ya, jadi tersingkir. Jadi kita perlu semakin mengerti panggilan kepada Tuhan itu, supaya di dalamnya kita akan semakin benar, tepat memohon. Dan karena Tuhan itu juga ada pertama di dalam kebesarannya, tapi Tuhan itu juga ada di dalam, ya, sifat-sifat tabiatnya. Tuhan itu juga lain panggilannya dengan Tuhan yang mengerjakan dalam masa-masa tertentu. Nah, jadi itu sebabnya banyak sekali nama Tuhan yang kita akan bersama melihat dari Alkitab, supaya semuanya semakin di dalam kebenarannya. Kita tidak akan terlalu canggung untuk menyebut nama Allah, karena itu kita ini bukan, ya, mengecilkan, mengurangkan, atau mensejajarkan Tuhan dengan berhala, bukan. Kalau toh nama itu adalah pemberian manusia sesuai pengagungannya, sesuai dengan perbuatan Allah bagi masing-masing, maka itu bukan tergantung, ada yang boleh bilang Allah, ada yang tidak boleh, dan yang contohnya tidak mau berkata Allah, mereka merasa lebih suci. Tidak ada ukuran demikian di dalam Alkitab. Jadi itu sebabnya ada kadangkala orang terlalu mempersoalkan, tapi bukan yang benar-benar membawa kita kepada hal-hal kerohanian, tapi adalah hal-hal bahasan kepintaran manusia, bahkan untuk membawa kepada merasa kelompoknya lebih benar, lebih pintar, lebih kudus. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa nama-nama itu semua tidak ada yang datang dari Allah kecuali satu nama, hanya nama Yesus. Ya, jadi nama Allah adalah sebutan manusia sendiri kepada Sang Pencipta. Itu sebabnya pada mulanya orang menyebut nama Allah atau
Taruhlah saya katakan langsung, Musa menulis, ya, kita sudah baca Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah di situ adalah menunjuk yang maha besar, maha pencipta. Kalau kita lihat suatu bangunan, kalau kita lihat itu bagus sekali atau besar sekali, mungkin kita terkagum-kagum. Tetapi dengan ciptaan Allah, planet-planet yang begitu teratur, dikala kita memandang pada malam hari, ada bulan, ada bintang yang ribuan. Betapa kagumnya kita, bagaimana Sang Pencipta itu ya meletakkan itu masing-masing di tempatnya, di cakrawala yang begitu besar. Sehingga Musa juga menulis kebesaran itu dengan sebutan Allah. Dan kita katakan pada awalnya itu adalah Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dan orang Israel juga ya menyebutkan dalam bahasa Ibraninya itu Elohim, itu dengan kata yang mengagungkan Tuhan dengan sama. Dan kalau juga dalam bahasa Yunani disebut Theos, nah, itu juga adalah sama. Tetapi ya bangsa Israel juga berkata kepada Allah itu di dalam dia menciptakan dan mengerjakan sesuatu, makanya disebut Yahweh atau Jehovah, ya, Yahweh atau Jehovah. Dan yang pertama sekali ada kata Jehovah itu adalah sewaktu Abraham ingin mempersembahkan anaknya karena menuruti perintah Tuhan, maka saat itulah namanya Tuhan menyediakan dengan bahasa Ibraninya Jehovah Jireh. Nah, kita sudah mendengar lagi dengan Tuhan menyembuhkan, Jehovah Rafa, Tuhan adalah panji kemenangan, yang memberi kemenangan, yaitu Jehovah Nisi. Dan Tuhan keselamatan, kita bisa memandang Tuhan seperti Adam sebelum berdosa. Sebelum berdosa, kalau sudah berdosa dia nggak berani lagi. Jadi itu sebabnya kita akan semakin melihat Yerusalem baru itu. Kalau kita semakin dekat ke sana, berarti kita semakin kudus dan tidak bercacat celah. Ini saudara-saudaraku. Jadi ini kita sudah dengar juga, kalau kita semakin dituntun kepada melakukan firman-Nya, itu juga membawa kita semakin mengerti nama Tuhan. Itu artinya Tuhan menggembalakan kita, ya, dan mereka mengatakan itu Jehovah Ra'ah, ya. Ini saudaraku. Dan selanjutnya nanti kita akan lagi dengan nama-nama sifat-sifat Allah. Namanya beda lagi nanti. Itu sebabnya mungkin dengan mempelajari tentang nama Tuhan, kita mungkin masih bisa beberapa hari lagi. Jadi nama-nama Tuhan dengan persamaannya Jehovah atau Ibrani Adonai, ya, itu yang keenam Jehovah Silkenu,
Nah, TSILKNKENU. Nah, jadi Tuhan adalah kebenaranku. Jadi saudara-saudaraku, kita tidak mampu menjadi benar, tapi satu, Yesus membenarkan kita. Yesus menolong kita sebagai awal buat kita di akhir zaman ini. Tapi dari dulu bangsa Israel, kita akan baca dulu dalam Yeremia pasal yang keempat atau 23 saja dulu ya. Yeremia 23 ayat 5 sampai 8. Ada yang boleh? Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Iya. Iya. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktu akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri di mana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Iya, jadi kita sudah lihat di sini, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud, yang akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Jadi dengan kita berkata Yahweh, tapi kita tidak mau dalam kebenaran dan tidak mau di dalam keadilan, maka kita tidak lagi berkata di dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita sudah mengerti Jehovah Tsidkenu, maka kita harus hidup di dalam kehendak Tuhan, yaitu memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Kalau di akhir zaman banyak orang yang Tuhan berkata, enyahlah dari hadapanku. Mereka kurang mengetahui nama Tuhan, dan di dalam nama itu apa yang Tuhan kehendaki. Bangsa Israel sudah menerima ini melalui nabi-nabinya, nubuatan dari Tuhan, bahwa ada tunas adil yang membawa kepada kebenaran, keadilan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Dia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, buat kita di akhir zaman ini, itu adalah kita masuk dalam kerajaan Yesus Kristus. Karena ini adalah nubuat kepada Yesus Kristus, sehingga dia disebut anak Daud. Ya, jadi disebut sebagai tunas Daud. Itu sebabnya kalau kita juga
melihat di dalam silsilah Yesus Kristus, kalau kita boleh membaca itu, boleh juga lah kita perhatikan dulu Matius pasal 1. Ya, Matius pasal 1, karena ini adalah penampilan memperkenalkan Yesus Kristus. Ada yang baca, boleh mulai 1 dulu? Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Iya. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudara. Ya, cukup dalam sampai selanjutnya. Jadi yang kita perhatikan sungguh-sungguh adalah ayat yang pertama. Kalau tadi kita baca dari Yeremia pasal 23, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran. Dalam Injil Matius itu penampilannya tentang Yesus adalah raja. Jadi lambangnya singa Yehuda, dan warnanya apa? Ungu. Nah, itu artinya Yesus sebagai raja. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Bagi bangsa Israel, dia pikir raja seperti yang biasa, setidaknya melepaskan seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Yesus tunas Daud itu adalah mengeluarkan kita dari ikatan-ikatan dosa. Dalam Yeremia 23 itu tadi kita sudah lihat, disinilah bangsa Israel tidak menerima Yesus, bahkan sampai kepada menolak dan menyalibkan dia. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Jadi bangsa Israel menunggu dan menunggu, karena mereka adalah sedang dalam jajahan pada saat itu, jajahan Mesir, Roma. Ya, Roma. Jadi pertama mereka dibuang ke Babel, selanjutnya Babel dikalahkan oleh Syria, ya, dan selanjutnya Yunani, selanjutnya Romawi. Nah, jadi inilah yang ditunggu-tunggu bangsa Israel, melepaskan mereka dari penjajahan secara jasmani. Tapi Yesus bukan mengerjakan itu lagi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil. Jadi keadilan dan juga kebenaran itu yang harus semakin nyata dalam hidup kita. Kiranya kita bergumul supaya kita masuk dalam kehidupan yang adil dan kehidupan yang benar. Banyak sekali orang berseru-seru Tuhan, Tuhan, tapi tidak di dalam keadilan. Ini kita supaya adil harus melihat kepada Yesus Kristus. Karena di dunia ini sering sekali tidak ada yang mau seperti Yesus.
Kalau kita di pesawat saja, di situ dikatakan ini jangan sampai dipencet, karena nanti kalau dipencet keluar apa itu yang buat hidung itu? Nah, masker. Apa dia bilang? Pakai dulu masker baru menolong orang lain. Ya kan? Tapi kalau Yesus bukan begitu. Dia berani mati untuk orang lain. Dia mempersiapkan dirinya, ya, sebelum dia raja segala raja, dan sebelum dia masuk dalam kemuliaannya, dia tidak mendahulukan dirinya. Dia membiarkan dirinya ditindas. Kita sudah mendengar itu di dalam Yesaya pasal yang ke-53. Kalau ada yang mau baca boleh tolong. Yesaya 53 ayat 7. Dia tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti ibu domba yang perlu di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Ya, jadi kita memperhatikan Yesus rela masuk di dalam kematian itu. Kalau dia tidak bersuara, itu artinya dia tidak menolak, dia tidak mengeluh, tapi dia ya menyerah sepenuh. Dia tidak bersuara. Itu sebabnya disebut seperti domba dibawa ke pembantaian tetapi tidak bersuara. Sering kita masih banyak mengeluh, kenapa harus begini dan segala macam. Dan tidak mungkin berani mendahulukan orang lain. Apalagi sifat kedagingan yang belum mengalami keadilan dan kebenaran, itu seperti keturunan dari lintah. Saya rasa kita masih ingat di dalam Amsal Sulaiman pasal 30. Ya, ada yang dapat boleh tolong baca. Amsal 30 ayat 15. Ya. Si lintah mempunyai dua anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang, ada 4 hal yang tidak pernah berkata. Ya, cukuplah di sini. Jadi lintah itu nggak pernah silakan dulu. Nah, kita kan indah. Kita ngambil makanan saja juga. Kalau kita berkata silakan ambil dulu, itu orang senang gitu. Walaupun itu hanya sepele sekali, tapi kita sudah mendahulukan. Ya, makanya kesopanan umum juga. Kalau umpamanya dalam perjalanan atau bagaimana ya, sering sekali disebut apa namanya, lady first. Nah, jadi perempuan dulu. Ah, itu. Apalagi kalau yang ya itu. Ya kan? Ini kalau nggak ada keadilan, nggak ada mau berarti mendahulukan orang lain. Sikat aja. Kadang jalannya yang bukan jalannya, sikat aja. Makanya kalau di negara maju, di tempat parkir itu, kalau itu sudah diperuntukkan untuk disabilitas tadi, orang nggak mau langsung. Kalau umpamanya parkir mobil di situ, nggak mau dia. Nah itu. Kalau Indonesia di mana aja hantam kromo, masih mau begitu. Tapi nanti semakin baik keadilannya, semakin baik kebenarannya, saudara-saudaraku, nanti semakin indah. Jadi, ya bangsa Israel, mereka
yang melihat Yesus itu hanya sebagai pelepas dari penjajahan manusia. Kalau umpamanya seperti bangsa Israel dari Mesir atau bangsa Israel dari Babil, hanya itu yang dia maksud. Padahal Yesus akan menegakkan kebenaran dan keadilan. Ini adalah karakter kehidupan yang nanti akan menghuni Yerusalem baru. Itu akan membawa kita tidak bercacat dan tidak bercela. Ini. Itu sebabnya kalau kita boleh lanjut ini, ya mungkin tidak akan membaca di sini. Saudara-saudaraku boleh baca satu pasal ini, itu semua sangat indah, membawa kita kepada segala keadilan dan kebenaran, sehingga ya kita tidak akan ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi kefasikan, tapi murni dan di dalam kebenaran. Ini saudara-saudaraku. Nanti kalau saudara baca ini, karena kita lihat sampai ibadah-ibadah juga banyak ibadah yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Ya, baik kita mau baca dulu. Ya boleh mulai 9. Ada yang bantu? Ya, baca. Menentang nabi-nabi palsu. Itu perikop. 9, silakan. Pasal 23 tadi Yeremia. Yeremia 23 mulai ayat 9. Yeremia 23 ayat 9. Menentang nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu, nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur, oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina, sungguh, oleh karena kutuk ini bersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di bumi. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan perbuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, sampai di sini dulu. Jadi kita melihat kebenaran yang sudah semakin jauh. Yang ada adalah orang menonjolkan kesenangan sendiri. Itu yang menghilangkan kebenaran. Sehingga kalaupun ibadah menjadi hal-hal yang palsu. Sehingga nabi-nabi juga, walaupun itu sudah merupakan yang sudah dipilih, khususnya untuk akhir zaman pembangunan tubuh Kristus, kita sudah dengar ada rasul, nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Ini membawa kepada tubuh Kristus yang semakin hari semakin dimurnikan tanpa ada kepalsuan. Tapi sering sekali kalau salah tentang pandangan kepada Tuhan itu, maka orang-orang hanya sibuk dalam apa yang menjadi kemauannya. Sering sekali kemauan orang walaupun tidak salah hanya ingin untuk dapat berkat. Tidak salah keberkatan. Itu adalah bagian. Tapi itu bukan sasaran utama kita. Karena Tuhan sudah berkata, Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya,
maka yang lain adalah ditambahkan. Jadi tambahan, saudara-saudaraku, bukan sasaran, bukan tujuan utama. Ada yang hanya sembuh. Sembuh itu bagus, karena kalau kita sakit, bagaimana kita bisa beraktivitas dengan baik? Tapi yang menjadi sasaran banyak gereja, dia orang-orang hanya itu saja. Itu kebanggaannya. Seperti ya punya andalan tersendiri-sendiri, spesialisasi. Saudaraku, semuanya itu adalah kebutuhan kita. Tapi bukan itu yang menjadi sasaran utama. Karena kalau hanya itu saja tidak menyangkut dengan kehendak Tuhan, keadilan dan kebenaran. Bukan semua orang yang berseru Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi di sini kita lihat sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita bergumul dan berdoa dan saling mendukung. Di dalam persekutuan kita, biar keadilan dan kebenaran yang terus menerus, bagaikan air yang tidak berhenti dari mata air. Iya, kalau mengalir terus deh. Kalau bahasa Batak, marbual-bual, ya kira-kira begitulah ya. Nah ini saudaraku. Jadi kebenaran itu nggak hanya sekali, terus sampai kita tidak mempertahankan kebenaran kita, tapi kita mempertahankan kebenaran Kristus. Karena kebenaran manusia itu disebut seperti kesalehan manusia itu sama dengan kain yang sudah usang. Ini nggak mampu untuk membungkus duit saja, kalau sudah segebok saja nanti bisa langsung hilang sudah, karena dibungkus dengan kain lapuk. Jadi kalau sudah kain lapuk, jangan pakai bungkus apalagi yang mahal-mahal. Ya, duit satu gebok dibungkus kain dengan itu, wah bisa jatuhlah, hilang ya. Atau permata-permata emas, ya kalau ada lagi ya mutiara apa yang mahal-mahal itu, ya nggak bisa dipakai saudaraku. Jadi kita harus sampai kebenaran Kristus yang nyata. Kiranya Tuhan tolong kita sampai kita ada di dalam kebenaran Kristus. Itu sebabnya jangan kita mengukur kita, menurut aku udah benar. Nah, kebenaran begitu itu harus kita lewati supaya bisa kepada kebenaran Kristus. Karena kebenaran kita sudah dengar, bahkan itu adalah satu hal yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Itu dianggap juga kecemaran, itu dianggap juga najis, itu dianggap juga sangat tidak baik, saudara-saudaraku. Lanjut 12. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan terserandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka. Dalam tahun mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Jadi kalau kita supaya jangan jatuh, harus bertambah-tambah. Dasar yang pertama adalah iman yang teguh, Yesus penyelamat yang menyucikan kita dari dosa. Baru habis itu ditambahkan lagi 2 Petrus 1 itu, coba kita lihat lagi. Biar semakin Tuhan tahu. Ya.
Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Terus, kalau itu ada padamu, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Lanjut. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi ayat 12 di sini tadi Yeremia 23 itu, sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka di dalam gelap. Ini artinya kalau tidak ada terang, sama aja dengan tidak pakai mata. Karena nggak bisa digunakan di dalam gelap. Mata kita pakai harus ada terang. Makanya kita juga sering karena tiba-tiba nggak ada lampu, tapi handphone kita bisa ada lampunya. Kita nggak tersandung, masih ada terang pembantu. Tapi kalau saudara-saudaraku, dalam hidup kita harus benar-benar murni. Mulai dari iman kepada Yesus yang melepaskan kita dan bertumbuh terus, baru kita bisa berjalan dan berkembang. Tidak akan seperti jalan licin di dalam gelap. Mereka akan terserandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Kita bukan untuk dihukum. Yesus sudah datang, lahir bagi kita. Disebut tunas Daud yang membawa kita kepada kebenaran dan keadilan. Haleluya. Keadilan itu sama dengan penutup di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 mulai. Karena di dalam itu sebagai yang terakhir disebutkan, ya mengasihi sesama dan mengasihi semua manusia. Ini saudara-saudaraku, ya, itu namanya kita akan benar-benar menjadi berkat. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal. Nah ini, dan menyesatkan umatku Israel. Ini membawa mereka kepada pembuangan di Babel. Jadi sudah jatuh, ditawan lagi lebih dalam. Tetapi di kalangan para nabi-nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Sama enggak ini dengan tidak adil? Sama, tidak adil, tidak jujur, ya. Ini saudara-saudaraku. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Ini nih banyak ini. Dan orang mau bagaikan dibohongi, saudaraku. Padahal kalau firman Tuhan itu sakit memotong keinginan daging. Tapi kita harus kuat.
Itu sebabnya sangat tepat ada bahasa pepatah orang Batak. Apa dia bilang? Risih-risih tadi jolma, lamut-lamut tadi bego. Jadi firman Tuhan apalagi itu ya banyak berkat, banyak, tapi banyak juga harus membawa kita kepada keadilan dan kebenaran. Bahkan untuk memisahkan itu sangat menusuk tajam, bagaikan pedang bermata dua, sehingga sampai kepada sendi dan sumsum, ingatan dan niatan hati. Ini saudaraku. Kalau tidak begitu, biarpun ada ibadah, tapi dalam ibadah itu bukan lagi ibadah yang mendatangkan anugerah Tuhan berkat. Karena dikatakan begini, berkelakuan tidak jujur mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Sebenarnya kalau orang berbuat jahat harus dikasih tahu, salah, tidak adil, tidak benar, harus dikasih tahu salah. Tapi ini dia tidak mau firman yang benar-benar menyucikan. Dia salah aja, yang penting banyak orang. Saudara-saudaraku, itu sangat rugi. Kita harus semakin mengerti. Biarpun firman Tuhan itu sakit bagi daging kita, tapi kalau itu membawa kepada kebenaran dan keadilan, kita harus berani menerimanya, saudara-saudaraku. Ya, karena orang-orang ini disebut mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Itu artinya harus dituntaskan dan dibinasakan. Siapa yang bantu sampai ayat 17? Dari 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan itu dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka akan selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat, dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Ya, udah cukup. Oh, sudah cukup. Ya, ini sekarang ini di akhir zaman ini banyak ini, saudaraku. Itu sebabnya kita harus berani seperti seorang yang merintis kepada tunas Daud itu. Siapakah dia? Yohanes Pembaptis. Kalau dia lihat orang-orang yang hidup dalam dosa, bertobat kamu. Siapa yang memberitahu kepada kamu bisa lepas dari kutuk? Nah, itu dia berani kepada orang-orang Farisi. Dan kalau kepada Herodes, dia langsung memberitahu bagaimana nikah yang sesungguhnya, nikah yang benar. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya kadang-kadang orang ya kita hanya berserah kepada kehendak Tuhan. Kalaupun orang berkata, oh tempat Pak Manik itu seram, tajam, sakit,
Saudara-saudaraku, apapun itu kalau itu kebenaran firman, daripada kita sakit dihukum selama-lamanya, ya lebih baik kita menderita sebentar, tapi habis itu kita sangat diberkati oleh Tuhan. Itu pun jalan Yesus. Yesus kan begitu. Dia mati hanya berapa? Di dalam 3 hari, tetapi habis itu segala lutut bertelut, segala lidah mengaku dia adalah Tuhan dan sangat ditinggikan. Ini. Dan kalau dia ditinggikan, benar-benar ditinggikan dalam kebenaran dan keadilan. Kalau Lucifer dia belum benar-benar ditinggikan, baru memang ada posisi-posisi yang baik, tapi dia langsung di dalam kesombongan. Itu sebabnya saudaraku, kebenaran dan keadilan juga jangan sampai ada sedikit pun kesombongan. Kalau Tuhan tolong kita, berkati kita, terpujilah nama Tuhan. Kalau Tuhan pakai kita, terpujilah nama Tuhan. Segala sesuatu hanya karena Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Jehovah Tsidkenu, itu Tuhan adalah kebenaran. Kita sudah baca tadi Yeremia 23, sudah 58 dan ayat 5 sampai 8 dan selanjutnya. Ya, satu lagi lah biar kita selesaikan ini yang ke-7. Jehovah sama. Itu artinya kehadiran Tuhan. Ya, kehadiran Tuhan dalam posisinya. Kita mau baca dulu Yeskiel 48 ayat 35. Kita akan baca dulu, ada yang dapat. Boleh langsung. Yeskiel 48 ayat 35. Ya. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Ya. Jadi inilah saudaraku yang sangat penting bagi kita. Bukan harus diperdebatkan tentang nama. Tapi biarpun kita tidak bilang ya Allah, kita bilang ya Yahweh, kita bilang Elohim, ya semuanya itu kita bilang sampai pun sesuai dengan apa yang kita pelajari. Sudah, kalau Allah itu pencipta langit bumi segala isinya yang maha besar, nanti ada lagi sifat-sifatnya, ada lagi El Shaddai, ada lagi Allah Kados, ya Tzadik, itu nanti kita pelajari lagi. Sudah banyak nama-nama Allah itu ya menunjukkan bagaimana kebesaran Allah itu. Tapi yang sangat kita butuhkan bukan kata-kata nama itu, ya, karena nama itu Tuhan sendiri tidak mempersoalkan. Kalau Tuhan langsung kasih tahu namaku ini, sudah selesai. Tapi Tuhan tidak memerlukan itu yang kita harus persoalkan. Jadi yang sangat kita butuhkan adalah harus ada kehadiran Tuhan. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta sejak hari itu. Nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Jadi biar hidup kita ini dibangun dalam kebenaran dan keadilan sampai Tuhan hadir dalam hidup kita. Jadi kalau di sini kita lihat kota itu ada rumah Tuhan, maka inilah sekarang hidup kita ini rumah Tuhan. Dan semua kita, saudara-saudaraku, semakin terlihat dalam kita ada hadirat Tuhan, ada rumah Tuhan. Kalau itu dibaca di dalam kehidupan kita, wah itu luar biasa. Kita mau lihat dulu dalam 2 Korintus pasal yang ketiga.
Itu tadi dalam bahasa Ibraninya Jehovah sama. Kita baca dulu 2 Korintus pasal 3. Coba ayat mulai 1 lah. Ayo, siapa? 2 Korintus 3 ayat Ya. 1. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh-roh batu, melainkan pada roh-roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada roh-roh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Iya, sampai 13. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Iya, jadi kita ini harus sampai nyata apa yang kita sudah baca. Tuhan hadir di situ. Jadi bukan lagi di rumah buatan tangan manusia, tapi langsunglah kita adalah rumah Tuhan. Harus terlihat dalam kita kemuliaan Kristus, kuasa Kristus. Ini yang harus nyata di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, dan kita tidak akan terhalang lagi untuk bisa masuk di Yerusalem baru. Ini yang kita sangat butuhkan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita dengan firman Tuhan, dengan mengerti pekerjaan Tuhan, mengerti nama-nama Allah, sampai orang bisa melihat. Dan kalau Tuhan sudah memberkati kita semua bisa dibaca oleh orang. Harus dilihat. Harus nanti orang bisa berkata, oh, jemaat Maranatha benar-benar beda. Begitu, saudara-saudaraku. Sikap kita harus benar-benar sikap. Ada keadilan kebenaran. Ada kuasa Tuhan. Kehadiran Tuhan di dalam kita. Jadi lewat kehidupan kita, biarpun kita tidak berkhotbah, saudara-saudaraku, mereka bisa lihat. Kalau Tuhan sudah memberkati kita semuanya, apalagi di daerah kita ini kan banyak gereja-gereja, harus dia lihat kita keluar masuk dengan benar-benar adil dan benar. Haleluya, saudaraku. Makanya jangan sampai kita
hanya 2.000 saja kita nyingkir dari sana biar nggak bayar. Aduh, terlalu lah itu. Karena kesaksian kita ini, kita harus sampai menampilkan kebenaran dan keadilan. Kristus ada dalam kita. Kalau sudah lahir dalam kita, tunas Daud itu sudah ada di dalam kita. Berarti kebenaran dan keadilan harus mereka lihat dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, kita boleh ada di sini sekarang tidak terlalu seperti yang sudah-sudah, selalu ya diusahakan biar bagaimana. Kadang kamu tiap hari kebaktian bisa begitu juga, kadang omongannya langsung ke saya. Tapi ya kita buatlah kesaksian-kesaksian walaupun belum begitu banyak, tapi kita ya menunjukkan mengasihi mereka. Itu sebabnya nanti kapan eventnya tertentu kita buat lagi pelayanan kasih. Nanti kalau mereka mau akhir raya kita sebarin lagi. Ngapain? Carilah saudara dengan mamon yang lekat lalim. Haleluya. Jangan pelit-pelit kita ini. Kita bagi. Nah, jadi kita setiap lewat opung. Udah begitu aja sudah selalu disenangi saudaraku. Ya. Jadi dari situ saja kita bisa ya tidak harus berkhotbah langsung kepada mereka, tapi dengan mereka lihat ada keadilan dan kebenaran dan ada Tuhan di dalam kita. Kita menjadi suratan Kristus yang hidup, kita menjadi saksi dan mereka harus sampai melihat ada kemuliaan di dalam diri kita, saudara-saudaraku. Ya, dunia ini bisa langsung melihat itu. Kalau muka kita itu enggak benar, langsung itu mereka itu kritik-kritik itu gampang sekali, saudaraku. Ya, untung kayak presiden kita ini enggak mempan dikritik, mau diapain juga dia maju terus, kerja terus. Ya, apapun katanya, ya anjing menggonggong kafilah lewat dengan diam saja dia kerjakan, ya itu saudara-saudaraku. Masa yang mereka tidak ada seperti kita firman Tuhan bisa, apalagi kita, saudaraku. Harus benar-benar indah. Amin. Kita mau menyanyi seperti Yesus.